Ya, pemirsa, drama sengketa lahan yang berujung pengusiran paksa terhadap Nenek Elida Wijayanti memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Sudah ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua Penasihat Ahli Kapolri Ito Sumardi, Pakar Hukum Pidana Heri Firmansyah, serta Ketua Umum DPP Madas Boh Taufik. Saya yang pertama ingin ke Mas Heri terlebih dahulu. Bapak-bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam, Bu Alisa. Baik, ada Adisa di studio. Terima kasih sebelumnya semuanya sudah berkenan meluangkan waktu. Mungkin sebagai pembuka saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu ya. Pak Heri, ini sebelum kita masuk ke kasus ini lebih jauh, tapi dalam pemeriksaan saksi di Polda Jawa Timur, Nenek Elida ini menunjukkan letter C. Sementara Samuel mengklaim bahwa dia memiliki surat kepemilikan tanah dan bangunan yang dibeli dari pemilik yakni Elisa. Dan sebagai orang awam, Pak Heri, apa sih sebenarnya letter C ini dan juga bagaimana kekuatan hukumnya? Ya, ini kita bicara tentang bukti kepemilikan tentunya ya Mbak Anissa ya. Bahwa kalau bicara tentang letter C itu dikenal mungkin di awal-awal ya. Ketika mungkin masih belum teradministrasi dengan begitu baik ya. Sekarang kan semua proses pastinya akan kemudian dikeluarkan oleh surat resmi dengan penanda sebagai hak milik tadi ada di BPN misalnya. Nah ini jadi persoalan ketika masalah tata administrasi kita yang mungkin ketika ada perubahan tadi ya dari sistem lama ke sistem baru, kadang mungkin tidak terupdate dan lain sebagainya. Tapi itu sama-sama memiliki kekuatan yang sama, yang sah begitu ya, sepanjang tidak ada perubahan atau peralihan hak atau pelepasan hak misalnya. Nah ini yang perlu ditelusuri adalah kalau masalah tentang tanah, tentunya objeknya berupa tanah, ini kan berkaitan dengan kepemilikan tadi. Asbabun nuzulnya harus clear ini, harus jelas siapa pemiliknya, apakah pernah kemudian beralih berpindah tangan kepemilikan tadi atau seperti apa. Nah, ini sayangnya kan jadi persoalan kemudian ketika saling mengklaim. Dan ini jamak sekarang terjadi masing-masing seakan-akan punya kepemilikan berupa dasar atas dasar objek yang sama tadi. Nah tentunya harus diputus ya. Yang jadi persoalan adalah ketika ini tidak dibawa ke ranah hukum, tidak dibawa kepada sistem peradilan yang memiliki secara keperdataan tentunya. Nah masalahnya ketika dilakukan eksekusi dengan membawa misalnya orang di luar dari pengadilan. Nah ini kan yang menjadi kiosnya di sana. Ada aturan hukum umum yang kemudian dilanggar. Walaupun merasa tadi saling mendaku ya, masing-masing mendaku bahwa punya kepemilikan hak begitu. Tapi kan dalam konteks kita sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 kita adalah estat ya, bukan mastat, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Maka semua ada aturan mainnya. Terkait dengan eksekusi tentunya yang berhak adalah pihak pengadilan. Mekanisme yang dilakukan oleh jurusita. Bahkan jauh sebelumnya Mbak Anissa, bisa saja dilakukan misalnya tindakan unmanning, ya di mana ada upaya untuk kemudian bisa mengeksekusi secara damai, secara sukarela. Ya, ada waktu mungkin 7 atau 8 hari yang diberikan oleh pengadilan untuk bisa dilakukan eksekusi tadi. Nah masalahnya, saya nggak tahu apakah ini sudah pernah dibawa ke ranah hukum sebelumnya, atau kemudian tiba-tiba karena kemudian salah satu pihak menggunakan opsi tidak menempuh jalur hukum, tapi melakukan upaya yang keluar dari hukum itu sendiri. Nah, ini yang menjadi catatannya adalah bahkan dalam konteks hukum kita masuk ke pekarangan orang tanpa izin saja bisa dikenai pidana. Ini ada Pak Ito Sumardi, Pak Komjen Polisi Purnawirawan yang paham betul hal itu. Apalagi kalau melakukan merobohkan gitu ya. Kemudian ketika merobohkan rumah tadi, kemudian juga masuk dengan melakukan tindakan kekerasan. Tentunya atas nama undang-undang, khususnya hukum pidana, ada pasal-pasal yang bisa dikenakan. Kalau kasus ini mungkin ada di ketentuan 170 ya, dan juga 406. Nah ini kan hal yang kemudian sebenarnya hukum mengatur secara tertib ya, bahwa ketika ada orang mengaku bahwa ini miliknya, ada jalurnya.
yang bisa dilakukan, bisa ditempuh. Karena itu kenapa eksekusi itu harus dilakukan di pengadilan, misalnya Baik. oleh lembaga yang jelas agar ada pertanggungjawaban yang jelas, ada kemudian tindakan-tindakan yang masih dalam koridor hukum. Baik. Gitu kira Mbak Anissa. Baik, artinya perdatanya saja belum selesai, sudah muncul pidananya. Kalau begitu saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana dari Anda memandang kasus pengusiran paksa terhadap Nenek Elina ini? Apakah ini juga sudah masukkah ke dalam kategori pelanggaran hukum yang serius, Pak Ito? Ya, menurut saya kasus ini sudah masuk ke dalam kategori pelanggaran hukum yang serius ya, karena melibatkan pengusiran secara paksa, penganiayaan, dan juga pengerusakan tanpa tadi sebutkan Pak Heri melalui proses peradilan ya. Kemudian juga di sini apalagi yang menjadi korban itu adalah lansia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 itu juga mereka harus mendapatkan satu perlindungan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 seorang lansia itu juga harus dilindungi dari kekerasan dan misalnya ada hal-hal yang menyangkut masalah keselamatan propertinya. Saya di sini tentunya mengapresiasi ya dengan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota yang mendatangi secara cepat ya untuk bisa kasus ini segera ditangani oleh tentunya penegak hukum dan lainnya kepolisian. Memang Polda telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, tentunya ini sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimanapun juga orang yang terlibat SAK maupun NI ini kan itu kan kalau kita melihat tadi ada peringatan dari kelompok ormas. Saya kira kita melihat dalam hukum itu kan ada barang siapa. Sementara ini fokus daripada penyidik adalah pada perorangan. Nanti akan dikembangkan apakah memang perorangan ini juga melibatkan kelompok atau organisasinya, baru nanti itu akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum. Jadi kita masalah ini tidak bisa langsung menggeneralisasi bahwa ini dilakukan oleh kelompok ormas. Kecuali nanti di dalam proses penyidikan ditemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu tadi dari pihak Polda kan mengatakan sementara yang diamankan 2 orang sebagai tersangka dan nanti tidak menutup kemungkinan ada pihak lain. Kenapa? Karena di sini juga melibatkan masalah dugaan adanya pemalsuan dokumen. Ya, pemalsuan dokumen ini juga nanti akan didalami apakah ini juga termasuk dalam mafia tanah ya. Saya juga pernah berdinas hampir 3 tahun sebagai Kapolda Surabaya dan menangani masalah ini sangat sering dulu ya. Mungkin Pak Wali Kota juga dulu pernah ketemu dengan saya. Jadi saya kira mungkin masalah ini juga akan menjadi satu perhatian. Saya dengar dan saya mengapresiasi bahwa Wali Kota saat ini telah membentuk Satgas Anti Premanisme. Nah, mudah-mudahan kasus ini tidak terjadi lagi. Selain itu, Polri juga memiliki Satgas Anti Mafia Tanah. Yang saya dengar sudah dilibatkan juga oleh pihak Polda dari hasil monitoring saya kepada teman-teman yang di Polda Jatim. Jadi saya kira Mbak Anissa, kasus ini adalah merupakan pelanggaran serius dan harus ditangani secara cepat. Karena negara wajib memprioritaskan korban rentannya seperti lansia ini untuk melalui proses untuk hukum yang cepat. Dan di sini tentunya kita juga harus saling menghormati hukum, termasuk kepolisian, siapapun juga yang menjadi tersangka, azas praduga tak bersalah harus selalu dikedepankan. Demikian Mbak Anissa. Baik, kalau begitu saya langsung saja lempar ke Pak Eri. Pak Eri tadi juga sempat disinggung oleh Pak Ito begitu ya, bahwa belum tentu yang melakukan eksekusi ini adalah bagian dari ormas. Apakah dari wali kota, dari pihak Pemkot juga ini sudah melakukan pengusutankah terkait dengan pihak-pihak lain yang memang melakukan eksekusi ini? Dan sebetulnya langkah pertama ketika Pemkot mengetahui adanya kasus ini seperti apa juga Pak Eri? Selamat hormat Pak Ito. Jadi saya betul yang disampaikan Pak Ito, ilmu Pak Ito itu yang saya jalankan. Jadi kejadian ini sebenarnya terjadi di bulan Agustus. Sehingga terjadi ketika pelaksanaan itu di Agustus ada pembongkaran, maka di bulan September Nenek Elina itu datang ke kecamatan, ke pemerintah kota untuk memastikan ini milik siapa, catatan di letter C. Dan di catatan di letter C itu masih atas nama Nenek Elisa, kakaknya Nenek Elina. Tetapi Pak Samuel menunjukkan ada jual beli terkait akte ikatan jual beli sekaligus dengan surat kuasa jual.
Sehingga pertemuan di pemerintah kota tidak bertemu. Akhirnya dilaporkanlah di bulan September itu ke Polda Jawa Timur. Apa yang saya harapkan, di situ disampaikan ada ormas yang ikut. Tetapi yang saya pastikan pada waktu itu di Polda, tolong segera menjadi atensi Polda agar ditetapkan kalau ada yang salah ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Ketika ada sengketa, maka yang bisa menentukan kepemilikan, betul Pak Aryadi tadi Pak Heri sampaikan, itu adalah pengadilan. Maka tidak boleh salah satu pihak itu melakukan kekerasan dan pengerusakan tanpa perintah pengadilan. Apalagi melakukan kekerasan dan pengerasan. Ini sudah pidana. Karena itulah saya atensi kepada Polda Jawa Timur agar apa? Agar ditentukan apakah ini tersangka ataukah ini salah. Sehingga di situ nanti akan tahu. Dan setelah itu dilihat apakah betul ada ormas yang di sana. Karena negara kita negara hukum. Maka yang menentukan adalah hukum. Hari ini yang terjadi di Surabaya, Pak Ito, ngapunten ya Allah, akan terjadi bentrok antara warga yang suku dengan suku. Karena apa? Semua melakukan hal sendiri. Ini yang saya tidak ingin ketika ini. Kejadian Agustus sudah berjalan di kepolisian, tiba-tiba sekarang viral, bentroklah antara suku yang ada di Surabaya. Makanya saya berharap tidak ada bentrok itu, tetap bertahan sambil menunggu keputusan dari kepolisian. Ketika Samuel ini tertangkap, maka akan ada info yang lengkap apakah ini ada keterlibatan ormas atau tidak. Sehingga yang kemarin ini akhirnya menimbulkan gesekan antar suku. Karena saya sepakat dengan Pak Ito. Karena itulah pada waktu kejadian Agustus, maka atensi saya adalah di kepolisian. Atensi kita pemerintah kota adalah support kepolisian. Agar apa? Tidak terjadi permusuhan antar suku. Karena Surabaya ini rumah. Tapi gara-gara kejadian ini akhirnya gesekan terjadi di Surabaya hari ini Pak Ito. Saya juga lagi menenangkan semua pihak yang ada di Surabaya. Karena pembuktian ormas itu terlibat atau tidak, biarkanlah kepolisian. Sehingga hukum yang berjalan kita tunggu hasil kepolisian. Begitu Mbak. Baik, Pak Wali, tapi Pak Eri, ini terkait dengan bentrokan yang Anda sampaikan barusan, dinamikanya sebetulnya di Surabaya seperti apa? Apakah gesekan tersebut ini memang muncul karena adanya video viral sebelumnya dari salah satu ormas, begitukah Pak Eri? Jadi ya ketika ada kejadian begitu maka ada teman-teman anak-anak Surabaya ya pasti akan ada Surabaya melawan begitu. Ada warga melawan. Akhirnya kan mencari ini, ormas ini akan terjadi bentrok juga melakukan hal yang akhirnya bisa merugikan. Maka kan saya berharap, saya sampaikan ke teman-teman siapapun hari ini di Surabaya kalau merasa dirugikan, kalau merasa ada pengerusakan rumah, ada pengerusakan kantor, jangan saling membalas. Tapi tolong sampaikan, laporkan ke kepolisian. Ada yang melakukan pencemaran nama baik, laporkan ke kepolisian karena negara kita negara hukum. Insya Allah kepolisian akan membuka terang benderang siapa yang salah, siapa yang membuat permasalahan, siapa yang memang dia melakukan kesalahan, akan pasti ada hukuman. Sehingga tunggulah warga Surabaya agar tetap kondusif. Sehingga hari ini Mbak, saya mengumpulkan anak Surabaya, besok mengumpulkan semua ormas dan seluruh suku. Karena jangan sampai rumah Surabaya saya terbakar gara-gara diadu satu dengan yang lainnya. Tapi kita tunggu, seperti arahan Pak Ito tadi, saya takdim Mbak. Kita tunggu dari kepolisian dengan tertangkapnya Pak Samuel ini, maka akan membuka terang benderang. Ketika ada ormas yang ikut, maka sampaikan ormas itu adalah ikut trafilian. Kalau tidak, ya sampaikan tidak. Sehingga Pak warga di Surabaya tenang. Sehingga saya berharap Polda semakin cepat menentukan, itu akan semakin baik untuk warga kota Surabaya. Oke, baik, itu langkah antisipasi yang cepat dilakukan oleh Pemkot Surabaya begitu. Lantas saya ingin ke Pak Taufik. Pak Taufik. Baik, Pak Taufik, bagaimana nama Madas juga ini ramai disebut-sebut dalam kasus pengusiran nenek 80 tahun di Surabaya ini, begitu ya, Nenek Eli. Tapi apa sebetulnya posisi resmi dari DPP Madas terkait dengan kasus ini? Terutama apakah tadi juga disampaikan begitu ya oleh Pak Wali, Pak Eri, bahwa nanti esok ini akan dilakukan juga pertemuan dengan ormas-ormas, termasuk dari Madas juga kah? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama, saya ingin menyampaikan secara keorganisasian sebagai Ketua Umum cukup pilu melihat keadaan ini dan kami juga dirugikan dengan keadaan ini. Jujur, tidak ada sama sekali kaitannya dengan Ormas Madas. Apa yang melatar belakangi bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 2025. Dan
saya sebagai Ketua Umum Madas per SK Kemenkumham tanggal 24 Oktober 2025. Jadi clear itu tidak ada kaitannya kami. Namun satu oknum yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu mengklarifikasi ke saya, ke beberapa Mahkamah Kehormatan Etik Ormas untuk dilakukan pemeriksaan langsung malam itu dan menyampaikan memang kejadian itu 5 bulan yang lalu dan tidak bawa sama sekali baju ormas atau atribut ormas apapun, apalagi atribut Madas. Oknum, jadi personal Dan saja? Person saja, dan itu baru bergabung, baru menjadi bagian dari kami setelah saya menjadi Ketua Umum, baru bulan Oktober 2 bulan yang lalu. Jadi itu, sehingga kami sangat dirugikan framing ini yang kemudian mendiskreditkan suku Madura. Jadi saya dalam kesempatan ini tentu saya berterima kasih sudah diberikan klarifikasi dan mohon maaf kepada semuanya, pada pihak-pihak yang merasa tersinggung dan seterusnya, sehingga kami tidak ada maksud dan niatan apapun, dan bahkan itu kami secara terbuka menyampaikan kami komitmen soal ini, kami mendorong Polda Jawa Timur untuk segera, dan malam ini sudah diamankan anggota kami itu, dan kami sebelumnya sudah kami nonaktifkan, tidak ada kaitannya dengan kami, dan kami dorong untuk segera melakukan langkah-langkah atau upaya hukum. Itu komitmen kami, Mbak Anissa. Baik. Ya, di samping itu kami sesungguhnya sudah berkomitmen dengan pemerintah kota dan provinsi, bahkan pemerintah pusat, bahwa menjaga NKRI itu menjadi harga mati. Apalagi rumah kami di Surabaya, itu Jogo Surabaya, itu menjadi komitmen dan harga mati buat kami. Di Ormas Madas ini. Itu Mbak Anissa. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, ini soal peran Ormas dari kacamata hukum pidana, sebetulnya ketika penggusuran, kemudian juga pemaksaan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Ormas, begitu ya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik itu adalah oknum saja, begitu. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab di sini? Apakah orang yang berada di lapangan itu, atau kemudian koordinatornya kah, atau memang sekaligus menyeret organisasinya kah? Di samping memang dari Samuel ini juga sudah dilakukan penangkapan oleh pihak polisi, Pak Heri. Ya, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana, artinya ini ya Mbak Anissa ya, bahwa siapa yang melakukan, siapa yang berbuat terhadap apa yang dilakukan itu yang akan kemudian melakukan ini. Tapi tentunya dalam hal ini ya kita juga ingin adanya penertiban lah, ya, agar masing-masing pihak ini menahan diri, kemudian show of force, ya. Kegiatan ormas itu tentunya harusnya tidak melanggar ketentuan yang ada. Itu pasti sudah dilakukan. Masalahnya apakah kemudian ada oknum tadi juga harus disisipkan dan memang diserahkan kepada hukum penyelesaiannya. Karena penyelesaian yang terbaik agar ini tidak kemudian jadi presiden ke depan, harus ada tindakan tegas. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh yang bersangkutan, kan, Bung Taufik tadi sudah sampaikan bahwa mereka kan itu ke proses hukum yang berlaku, dan memang itu yang harus dilakukan, bukan hanya kepada ormas yang berkaitan dengan hari ini saja, tapi setiap ormas yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya, aturan hukum yang berlaku di negara kita. Dan ini kan jadi konsekuensi sebagai undang-undang yang harus ditaati, wajib dipatuhi, begitu Mbak Anissa. Dan sehingga tadi saya katakan bahwa kalau ada yang berbuat, tanggung jawabannya kepada pertanggungjawaban secara pidana itu adalah sifat individual kepada orang yang melakukan tindak pidana tadi. Tapi tentunya ini jadi masukan yang berharga juga di setiap ormas yang entahnya di Surabaya, di seluruh Indonesia, untuk bagaimana kemudian bisa memberikan rasa aman dan nyaman juga ya, dan memberikan keyakinan bahwa mereka memang juga sama seperti warga negara juga konsekuensi hukum ketika melakukan satu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pidana misalnya. Dan saya yakin tidak ada yang sebenarnya mengajarkan hal-hal yang buruk lah ya. Jadi ketika ada oknum ini juga harus segera diusahakan, bahkan kalau bisa memang dijelaskan apa kemudian yang dikaitkan dengan ormas, jadi menggunakan atribut gitu ya, bagaimana didapatkan atribut
itu dan sejauh mana dia sebagai anggota kan begitu kan. Karena ini pertanggungjawaban yang saya rasa bisa memberikan rasa aman dan dari kepada seluruh negara ya di Republik ini. Itu Mbak Nisa. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Ito. Pak Ito, ini kan berarti ada dua aspek juga di sini selain dari soal pertanahan begitu ya. Karena kasus ini kembali muncul setelah istilah mafia tanah juga muncul juga, sejauh mana kemudian Polri juga memetakan jaringan mafia tanah yang kemudian melibatkan ormas ataupun melibatkan calo begitu ya, dugaan pemalsuan ataupun manipulasi dokumen kepemilikan tanah yang muncul setelah peristiwa pengusuran ini. Apakah juga sudah dilakukan pengusutankah oleh jajaran pihak kepolisian sejauh ini? Menjadi sorotan yang serius tidak, Pak Ito? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman saya 20 tahun yang lalu ya sebagai Kapolres Surabaya, itu masyarakat Surabaya ini memang spesifik ya. Dulu juga memang mereka mudah tersulut kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di dalam komunitas. Tapi mereka juga fair ya, mereka fair. Tadi dikatakan oleh Ketua Madas ya, kita tahu Madas itu kan terdaftar resmi dan organisasinya di AHU. Jadi saya kira mereka juga akan menjaga kode etiknya. Saya kira pernyataan beliau itu tadi sangat bijak dan ini menjadi satu angin segar ataupun air dingin ya buat Pak Wali ya. Saya kira melalui beliau semua bisa diselesaikan lah. Nah sekarang kita jangan lupa sekarang adalah era medsos ya. Kalau tidak ada medsos mungkin belum tentu kasus ini akan menyeruak. Karena banyak sekali ribuan kasus seperti begini Mbak di seluruh Indonesia yang terjadi. Dan kebetulan melibatkan lansia. Di sini daripada teman-teman kepolisian yang saya dengar dari kebetulan juga adik-adik saya ya, di sana mereka menyampaikan bahwa mereka serius untuk melakukan penyidikan secara proporsional dan profesional. Jadi tidak akan melibatkan pihak-pihak tertentu kalau memang tidak terlibat. Jadi mungkin Pak Heri tadi bisa menyampaikan bahwa klausul dari pelanggaran pidana itu kan barang siapa. Barang siapa tuh bisa perorangan, bisa juga kelompok, bisa juga organisasi. Nah tentunya biarkanlah ini masuk ke dalam proses penyidikan. Dan jangan lupa sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang restoratif justice. Kalau ini bisa diselesaikan nanti melalui satu kesepakatan saling memaafkan, mencari win-win solution, kenapa tidak bisa dilakukan itu? Saya kira mungkin ini nanti menjadi satu pelajaran ya bagi Kota Surabaya, terutama Pak Wali Kota yang tentunya beliau juga akan menjadikan ini sebagai referensi bagaimana menyelesaikan kasus ini secara baik-baik, tidak hanya didasarkan kepada hukum. Kalau memang ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, kenapa tidak? Harapan kami demikian Mbak, karena saya juga masih juga jadi warga Surabaya karena ada tempat tinggal kecil dan juga saya sering ke Surabaya, jadi saya tidak berharap di Surabaya terjadi satu konflik ya, apalagi antar etnis. Saya yakin Pak Wali itu beliau sudah sangat piawai dan apalagi dari Ketua Madas ya, saya sangat apresiasi dengan pernyataan beliau yang bijak tadi. Demikian mungkin pendapat saya, Mbak. Baik, Pak Eri, tanggapannya bagaimana dengan mengedepankan restoratif justice ini? Nanti itu akan diambil Mbak ya oleh kepolisian Polda Jawa Timur. Tapi yang ingin saya garis bawahi pesan dari Pak Ito tadi, kami membentuk Satgas Anti Preman. Sehingga ini premanisme. Jadi istilahnya adalah ormas yang terafiliasi dengan premanisme. Satgas Anti Ormas yang terafiliasi dengan premanisme. Harapan kami dengan anti premanisme ini, maka tidak terulang lagi yang seperti ini. Karena hal ini tidak hanya terjadi di pengerusakan rumah, bisa jadi parkir, bisa jadi yang lain-lainnya. Karena itulah insya Allah besok tanggal 31 kami mengundang seluruh ormas dan kami mengundang suku untuk mendeklarasikan agar tidak ada lagi premanisme. Dan yang menjaga tidak ada premanisme di Surabaya adalah kepolisian, ormas, seluruh suku, dan seluruh warga Surabaya. Dan Alhamdulillah ketika kemarin kami menghubungi semua ormas dan menghubungi semua suku, mereka siap untuk mendeklarasikan itu. Maka ketika ada premanisme, maka yang turun bukan satu, tapi seluruh ormas, seluruh suku, dan seluruh TNI Polri akan menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga ini menjadi
pembelajaran. Tidak boleh ada kekerasan di Surabaya karena ini rumah kita yang di dalamnya keluarganya heterogen dari berbagai macam suku, maka kita harus bisa bersatu dan alhamdulillah itu Mbak. Sehingga insya Allah dengan Satgas ini dan ketegasan ini tidak ada lagi yang bisa menimbulkan permasalahan dan antar suku terjadi. Tapi yang terpasti tadi seperti Pak itu saya nyuwun hormat kepada Polda Jawa Timur segera disebutkan apakah ormas ini terlibat atau tidak. Sehingga warga Surabaya ada kepastian warga Surabaya itu bisa mengambil sebuah langkah tidak terprovokasi dan tidak diadu antar suku yang ada di Surabaya. Begitu Mbak. Baik, untuk kemudian siap mendukung proses hukum dengan sepenuhnya dan Jadi sebelum itu tidak ada di situ itu. Yang kedua, sesungguhnya kami ini sebagai ormas punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu salah satu tujuan sebenarnya adanya ormas di Republik ini, apapun ormasnya. Memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Kami punya program-program yang sosial yang kami sinergikan dengan masyarakat dan pemerintah. Kami punya 15 ambulan yang kami abdikan kepada masyarakat. Baik. Dan di beberapa kabupaten dan kota. Ini komitmen kami sesungguhnya. Kami juga membuat kegiatan-kegiatan cangkruan hukum, sosialisasi KUHP dan KUHP nasional. Ini komitmen sehingga tidak ada yang kami pastikan tidak ada oknum ormas yang menisbatkan kepada Madas itu tidak ada sama sekali di zaman saya ini. Memang kami sampaikan bahwa di ormas Madas ini dari orang yang paling pintar sampai orang yang paling bodoh itu ada. Sehingga itu menjadi PR kami sebagai ketua umum untuk memberikan sebuah pendampingan dan terus melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menuju cita-cita asta-cita Pak Prabowo Subianto. Itu mungkin Mbak Nisa. Baik, terus melakukan perbaikan di internal ya. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian sudah meluangkan waktunya. Pak Heri sudah membagikan pandangannya, Pak Ito juga, kemudian juga Pak Eri maupun Pak Taufik. Salam sehat selalu, sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ito.